menyimak di akhir acara dapat hadiah. Dan ada 10 orang terpilih mendapatkan hadiah dari Ustaz. Dengan catatan semua antum nanti menyimak, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan baik ketika Ustaz ceramah atau memberikan tausiah atau nanti di akhir acara. Baik, bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tadi ketika kita di luar sana, Allah turunkan hujan ke kita. Kata Allah, ya, dalam satu ayatnya, bahwasanya hujan tersebut adalah termasuk tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja, hujan sekecil-kecil itu dapat membuat kita berlarian menuju ke lobi. Betul tidak? Betul. Bayangkan, hanya hujan kecil ke kecil. Apalagi kita mendengar berita dari mana-mana, dari televisi, dari internet. Apa yang kita dengarkan? Banjir sekarang di mana-mana. Bayangkan, dari hujan yang kecil sekali, mereka bergerombol menjadi banyak. Akhirnya apa? Air-air yang berada dari langit tadi turun ke tanah, mereka menenggelamkan kita. Itu tanda bukti kekuasaannya Allah. Maka hari ini, mestilah pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang Ustaz hormati Ibu Kepala Sekolah SD Al-Ulum Islamic School, yang Ustaz hormati Ibu Wakil Kepala beserta koordinator, yang Ustaz sangat hormati dan sayangi kepada para ustazah, ustaz yang telah mendampingi anak-anak kita pada pagi hari ini, dan yang sangat Ustaz sayangi seluruh anak Ustaz ini. Ingat, kalau kita saling menyayangi di dunia ini, saling mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita, insya Allah nanti di akhirat kita akan dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Nah, pagi ini bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Apa itu Ustaz? Anak nggak ngerti. 1400 tahun yang lalu, seorang anak yang mulia, seorang insan yang mulia, seorang manusia yang mulia dilahirkan. Siapa itu Ustaz? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang namanya Abdul Muthalib. Siapa namanya tadi? Dia mempunyai 10 anak laki-laki. Banyak nggak tuh? Banyak kan? 10 anak laki-laki ini, 6 orang meninggal. Tinggal berapa lagi? 4. Siapa yang 4 orang itu yang tinggal Ustaz? Dari seseorang yang bernama siapa tadi? Abdul Muthalib. Tinggal 4 orang. Siapa yang pertama namanya yang tinggal yang hidup Ustaz? Nama yang pertama Hamzah. Siapa nama pertama tadi? Hadiah ini keluar nanti dapat hadiah, maka mesti juga diingat. Yang kedua, nama anaknya tadi yaitu Abbas. Siapa namanya? Udah berapa baru anaknya? Yang ketiga, ada nama anaknya Abdul Uzza. Siapa Abdul Uzza ini? Kenal nggak? Nanti Ustaz jelaskan. Yang keempat, ada nama anak yang paling kecil namanya Abdullah. Siapa tadi anaknya 4 yang pertama? Hamzah. Kedua Abbas. Ketiga Abdul Uzza. Ketiga, keempat
Abdullah. Ternyata yang 4 ini ya, ada Abdullah nama yang paling kecil. Dari seorang Abdullah inilah lahir putra terbaik sepanjang sejarah. Siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang 3 ini siapanya Muhammad? Ini pamannya. Siapa nama paman Muhammad tadi? Hamzah, Abdul Muzzah, Abbas. Saya tanya, di pertanyaan ini, Hamzah itu adalah paman Nabi yang paling baga. Itu ketika ada orang yang memerintahkan untuk jahil kepada Nabi atau jahat kepada Nabi, maka Hamzah ini nomor 1 tegak paling depan. Pernah diceritakan suatu ketika ada seorang Quraisy yang ketika itu hendak membunuh Nabi, maka didatangi oleh Hamzah. Diapakan oleh Hamzah orang Quraisy ini? Diambilnya busur panahnya oleh Hamzah itu, dipukulkannya ke muka dia. Akhirnya apa? Berbekas merah di muka orang tersebut, saking baganya Hamzah. Kemudian yang kedua ada Abu Talib. Abu Talib, ya, Abu Talib ini adalah orang yang merawat Nabi ketika masa kecilnya. Bersama Abu Talib inilah Nabi kita Muhammad hidup ketika masa kecilnya. Kemudian ada Abbas namanya juga. Dia juga masuk Islam bersama Nabi. Dan yang selanjutnya ada namanya Abdul Uzza. Siapa Abdul Uzza itu, Ustaz? Ada yang tahu Abdul Uzza itu siapa? Abu Lahab. Nama panggilannya atau nama sehari-harinya Abu Lahab, tapi nama aslinya adalah Abdul Uzza. Kenapa diberikan Abu Lahab gelar Ustaz? Karena si Abu Lahab ini wajahnya itu cerah merah, makanya diberikan nama dengan Abu Lahab. Nah, si Abu Lahab inilah Allah abadikan dirinya dalam Al-Quran, surah Bayangkan tuh, saking apanya, saking jahatnya nih Abu Lahab nih. Padahal dia adalah paman Nabi, tapi dia sangat benci kepada Nabi. Kenapa dia sangat benci kepada Nabi? Ketika waktu itu Nabi mengumumkan kenabiannya, pergi dia berdiri di sebuah bukit, kemudian dipanggilnya orang Quraisy. Wahai kaum Quraisy, berkumpul ke sini, kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, kalau aku katakan di belakang bukit ini ada tentara berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Kata Nabi. Maka seluruh orang Quraisy menjawab, ya kami percaya, karena engkau adalah orang yang terpercaya, kata orang-orang Quraisy. Kemudian dikatakan lagi sama Nabi, jika aku katakan aku ini adalah seorang Nabi, apakah kalian percaya wahai kaum Quraisy? Berkatalah si Abu Lahab ini langsung. Apa kata Abu Lahab? Sesungguhnya engkau telah melakukan kebohongan yang besar, kata si Abu Lahab. Maka Allah turunkan surah Al-Lahab. Apa arti atau makna dari surah Al-Lahab itu, Ustaz? Yaitu untuk menutup mulut daripada Abu Lahab, bahwasanya yang membuat kebohongan besar adalah Abu Lahab tersebut. Nah, ketika Nabi itu dilahirkan ada sedikit keunikan. Ini berbeda ya dengan manusia biasa, karena Nabi kita tuh manusia mulia. Apa keunikannya, nak? Sebelum atau beberapa bulan sebelum Nabi itu dilahirkan, ada seseorang yang bernama Abraha. Dia berasal dari Yaman. Ketika itu Ka'bah yang berada di Mekah, itu penduduk Arab itu rajin sekali berkunjung, rajin sekali berziarah ke sana. Cemburu si Abraha ini. Bagaimana orang-orang bisa berkunjung ke Yaman, tidak lagi ke Mekah?
Maka dibuatlah oleh Abraha ini gereja yang sangat megah. Tapi gereja tersebut juga tidak ada yang mengunjunginya. Orang-orang tertarik mengunjungi Ka'bah. Akhirnya apa? Abraha membawa pasukannya ribuan orang menuju kota Makkah. Mereka bukan menunggang kuda saja, nak. Mereka naik di atas gajah-gajah besar. Untuk apa, Ustaz? Untuk menghancurkan Ka'bah ini. Ketika dalam perjalanan, maka Allah turunkan tentaranya yang satu lagi, yaitu bernama Ababil. Datang burung-burung, ribuan jutaan burung datang ke atas tentara Abraha tadi. Mereka lemparkan batu-batu kecil. Kata ayat tersebut dikatakan batu itu dari tanah liat sekecil-kecil ini, tapi batu tersebut dibakar. Ada yang mengatakan batu tersebut adalah batu yang berasal dari neraka. Apa akibatnya? Ketika dilempar oleh burung ababil tersebut, tentara-tentara Abraha itu, kata dalam ayat surah Al-Fil itu apa dibunyikannya? Tentara Abraha itu bolong-bolong seperti ulat atau seperti daun yang dimakan oleh ulat. Pernah nengok daun yang dimakan oleh ulat, nak? Bolong-bolong nggak tuh? Bolong-bolong. Begitulah gajah-gajah semua orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah bolong-bolong oleh burung ababil yang melemparkan batu-batu tadi kepada mereka. Mati mereka, Ustaz. Tentu ya. Bayangkan, itu keajaiban yang pertama. Sebelum Nabi lahir. Ketika Nabi lahir, keluar Nabi melihat dunia ini. Sebagian ulama mengatakan, atau ahli tafsir mengatakan, atau ahli sejarah mengatakan, Nabi itu sedang mengangkat tangannya, sedang berdoa kepada Allah. Kalau kita lahir, itu kan, adik kita lahir biasanya kan. Kalau Nabi lahir, kata para ahli tafsir itu, Nabi sedang mengangkat tangannya, seolah-olah berdoa kepada Allah. Katanya juga apa? Nabi telah lahir dalam keadaan dihitan atau disunat. Nah, kita belum ada sunat sedikit kecuali kelas 5, kelas 6 kan. Nah, apa keajaiban yang lain, Ustaz? Kerajaan Persia waktu itu, nak, dunia itu dikuasai oleh salah satu kerajaan besar, yaitu namanya kerajaan Persia. Itu kata ahli sejarah runtuh, jendela-jendelanya 14 jendela kerajaan tersebut runtuh, jatuh. Bayangkan tuh, jatuh kerajaan Persia tersebut. Selanjutnya keajaibannya apa, Ustaz? Dulu orang orang Yahudi, mereka percaya, mereka baca dalam kitab-kitab mereka bahwasanya akan ada nabi terakhir, dan mereka berharap nabi terakhir itu dari golongan orang Yahudi juga. Dan mereka mengatakan di sana, ketika lahir seorang nabi akan muncul sebuah bintang yang sangat besar, dan tepat pada malam kelahiran nabi muncullah sebuah bintang yang sangat besar. Bayangkan, ketika lahir nabi, bintang yang sangat besar, dan orang-orang Yahudi mempercayai itulah tanda-tanda kelahiran seorang nabi. Itulah beberapa keajaiban-keajaiban yang ketika Nabi dilahirkan. Banyak, sampaikan sedikit saja. Kita mulai dari kelas 1, 2, 3 dulu. Kelas 4, 5, 6 sabar. Ada berapa orangkah paman Nabi yang masih hidup sampai masa kenabian? Nah, coba ini. Ada berapa? 1. Abdullah paman Nabi ini? Tidak. Kita dengar. 1. Abbas. 2. Hamzah. 3. Ahmad. Abdullah itu ayah Nabi. Yang keempat siapa? Abdul Muthalib itu siapa? Kakeknya. Abbas itu sudah. Hamzah 2. Abu Lahab 3. Satu lagi.
Coba yang sini. Dia pamannya ada berapa? Abdul Hamzah. Bukan Abdul Hamzah, Hamzah saja. Dua. Abbas. Tiga. Abdul Thalib. Abdul Thalib atau apa? Siapa yang keempat? Abu Talib. Abu Talib. Siapa nama perempuan yang menyusui Nabi? Siapa? Halimah. Lanjut kelas 1, 2, 3. Kelas 1, 2, 3. Siap. Tahun berapakah tanggal berapakah Nabi dilahirkan? Tanggal berapa Nabi dilahirkan? Tanggal berapa Nabi dilahirkan? 12 apa? Senin. 12 Senin katanya, benar? Oke, karena dia jawabnya kurang sempurna, tapi tetap Ustaz kasih dia. Kita kasih yang kecil ya. Siapa tadi ya? Selamat. Oke, selanjutnya. Siapakah paman Nabi yang baga? Hamzah. Selanjutnya, siapakah yang merawat Nabi di waktu kecil? Darah. Siapa yang merawat Nabi di waktu kecil? Abu Talib. Benar? Benar. Selamat. Ada 3 hadiah lagi kalau nggak salah. Saya cek dulu ya. Ya, 3 lagi. Siapakah? Perempuan belum ya, laki-laki semua ya, perempuan lah ya. Perempuan sana. Siapakah anak dari Abu Talib? Namanya Ali itulah yang juga dibesarkan oleh Nabi. Dia hidup juga bersama Nabi. Selanjutnya duduk. Yang nggak duduk nggak dapat. Ustaz cari. Siapakah? Ini sekolah kita lah lagi ya. Sudah selesai yang di luar, yang di dalam lagi. Siapakah nama wali kelas Ibnu Haytham? Siapakah nama wali kelas? Ya, Ibnu Haytham ya, Ustaz. Ibnu Haytham. Ada nggak yang tahu ya? Siapakah nama wali kelasnya? Lola Monika. Benar, Ustaz? Salah. Siapakah nama wali kelas Ibnu Haytham? Pak Busra. Benar? Salah. Benar. Hadiah terakhir. Nih, ada mau? Baik, sebelah sini belum ada tadi ya. Terus sebelah sini lagi ya. Siapakah nama lengkap ya? Siapakah nama lengkap
wali kelas 1-2 Turki. Zahadin. Nama lengkap Ustaz Zahadin Norma Fitri. Ustazah Adib Norma Fitri, benar gak? Belum. Ustaz Zahadin Norma Fitri SPDI. Ustazah Ustaz, siapakah nama lengkap yang sedang ngomong di depan ini? Siapa nama lengkapnya? Afri SPDI katanya. Siapa nama lengkapnya? Afri Yusman, gelarnya apa? Silakan duduk lagi. Silakan duduk lagi. Silakan duduk lagi. Duduk lagi, silakan. Duduk lagi, duduk lagi. Duduk. Halo. Halo. Tunggal. 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 Tanggal. Ah, silakan. Tunggal. Tunggal. Tanggal. Oke. Tadi jangan anggap kamu dapat menjawab, dapat hadiah hanya sekedar itu. Yang paling penting adalah kita kenal lebih dekat dengan Nabi kita. Kita tahu siapa kakek Nabi kita. Kita tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa paman-pamannya, siapa kerabat-kerabat terdekatnya. Itu yang paling penting. Ini yang paling penting, bahwasanya kita harus lebih dekat dengan Nabi. Kata Allah, Maha sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPDI yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semuanya takbir. Takbir. Sekali lagi takbir. Nah, untuk agenda selanjutnya ini ada penampilan. Ini sebuah kejutan ya untuk ini semua. Ustadz panggil dengan pantun juga. Burung bubuk terbangnya rendah. Makasih. Bisa tadi udah dibilang 2 kali cakep loh hari ini. Iya ya, pantunnya ya, orangnya enggak ya. Oke. Kita ulang, burung bubuk terbangnya rendah. Kita sambut 3 Musdalifah. Mana 3 Musdalifah? Tangan di 3 Musdalifah. Cinta